Sudah lengkap Mas Haji? Halo Mas Haji. Tinggal 1 orang, Bapak. Dibuka dulu aja. Jadi pertama kamu buka dengan doa, setelah itu perkenalan satu-satu, nama, terus asal dari mana, jurusan apa. Kemudian apakah di tempat ada permasalahan tentang sinyal. Silahkan Mas Haji, dimulai. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, saudara sekalian, mahasiswa S2 angkat tahun 2001, semester 1, kami persilahkan satu-satu untuk memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian dari jurusan apa, status sekarang, apa masih mengajar atau memang khusus kuliah S2. Kami persilahkan. Dari nomor absen pertama, ini ada Agus, rekaman Agus. Iya, selamat siang, selamat sore Pak Blasius. Ya, nama saya Agus Supriyono, asal saya dari Sumeneb, Madura, dan kebetulan alumni dari Pendidikan Sejarah UM. Angkatan tahun berapa? Angkatan 2016. Oh, 2016. Oke, saat sekarang mengajar atau memang khusus belum mengajar kuliah Pak, S2? khusus kuliah. Oke. Selanjutnya, Mbak Cici Setiawati. Memegang pelajaran sejarah PTKN. Terus dulu alumni dari mana, Mbak? Angkatan 2013. Oke. Anda tidak merasa terganggu di dalam melaksanakan tugas hari-hari sama kuliah seperti ini? Belum ya? Nah, biasanya kendala utama dari mahasiswa S2 yang bekerja itu nanti akan terlambat dalam menyelesaikan tesis. Nah, tolong ini diantisipasi, jangan sampai terjadi. Karena banyak yang tahun 20 itu hampir separuh belum menyetorkan proposalnya. Karena apa? Karena mereka memang mengajar di tempatnya masing-masing. Mohon nanti jangan sampai ada surat cinta dari dekan akan di DO dan seterusnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Eko Hasumi Aditya. Selamat siang, Pak. Halo. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, tapi fotonya tidak terdengar. Oke, Malah
Inilah angkatan lama, kamu kok masih muncul terus, kenapa? Sumi. Anu Pak, saya apa permasalahannya? renim di 2021. Terus? Nah, untuk di 2021 saya kan dijatah, jadi mata kuliah saya dijatah, dan ada beberapa mata kuliah itu yang saya belum menempuh, termasuk etika ini salah satunya. Kalau etika kan di kurikulum saya belum ada. Terus? Jadi saya harus menempuh lagi gitu untuk etika. Waktunya cukup itu, kamu sama menyelesaikan tesis. Kamu angkatan berapa tahun masuk itu? Asumi. Saya 2015, kemudian masuk lagi di 2021, Pak. Oh, begitu. Ini daftar lagi begitu Ya. maksudnya? Daftar mahasiswa baru begitu? Iya, itu. Iya benar. Kebijakannya Renim gitu. Kemudian mata kuliah yang sudah saya tempuh dan lulus itu disetarakan gitu. Nah, yang belum saya tempuh, belum ada di angkatan saya ini etika. Etika ilmu pengetahuan. Oke. Iya, leres Pak. Jangan mau perpanjang waktu lagi. Ya. Jangan punya anak lagi, nanti kalau punya anak kamu cuti lagi nanti. Oke. Ya, rezeki Pak, alhamdulillah. Lanjut, Saudara Inti Sopinuha Aziz. Namanya kok susah ya. Iya Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inti Sorunha Azahra, biasa dipanggil Inti, alumni dari Pendidikan IPS UIN Malang, angkatan 2016. Dan sekarang masih kuliah saja. Kuliah saja, tidak bekerja. Nah, oke. Iya, belum. Kamu harus menyesuaikan diri ya, ini jurusan pendidikan sejarah. Baik Pak. Di UIN jurusan apa, IPS? Iya Pak. Jadi ilmu pengetahuan sosial, peminatan sejarah begitu. Oh, kalau yang di UIN IPS-nya itu tematik Pak, jadi semuanya dipelajari. Oh, Kan semuanya lebih, iya. Saya kan juga banyak mengajar mahasiswa yang berasal dari UIN Malang, tapi sekarang belum lulus, nggak tahu apa masalahnya. Baik, lanjut. Muhammad Ronald. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldi Adi Saputra. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya sekarang mengajar di Sumenep, Pak. Sumenep. Sumenep. Okay. Jadi menetapnya di Sumenep, bukan di Sidoarjo. Iya, Bapak. Terus alumni dari Universitas Negeri Malang, angkatan 2013. Oh, 2013. Oke, tidak masalah. Lanjut. Adam Nuh Ibrahim. Belum dimut Mas itu anunya, mic-nya. Nah. Nggak kedengaran tuh? Ada masalah apa? Halo? Ya, sudah. Tadi mic-nya kecilan tadi, ya. Oke. Saya Muhammad Adam Nuh Ibrahim. Saya lulusan S1 dari Pendidikan Sejarah UM. Sekarang saya sedang mengajar di SMK Telkom Sidoarjo, Pak. Jadi menetap di Sidoarjo? Iya, di Sidoarjo. Di SMK Telkom ngajar apa, Mas? Ngajar sejarah Indonesia sama PPKN, Pak. Oke. Tidak merasa terganggu Anda mengikuti kuliah S2? Belum, Pak. Belum merasa terganggu. Karena memang masih daring. Daring.
Lanjut, Nur Hasanah. Halo. Perkenalkan, Ya, nama saya Nur Hasanah, biasa dipanggil Ana, dari S1 Pendidikan Sejarah UNESA. Unesa. Oke. Angkatan piro, Mbak? Angkatan 2016. Masih mengenal almarhum Hanan Pamungkas pagi itu? Masih Pak. Masih. Iya. Sekarang yang ngajar siapa yang gantikan Pak Hanan? Nggak ada. Masih belum ada Pak. Belum ada. Sudah kerja sekarang? Belum, hanya fokus untuk kuliah Bapak. Oke, berarti harus dipercepat ya. Oke. 2 tahun harus lulus. Amin. Ya. Lanjut, Mbak Rita. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Puji Astuti, biasa dipanggil Rita, asal Sidoarjo, lulusan UIN Surabaya, program studi Sejarah Peradaban Islam, angkatan 2015. Berarti Win Sunan Ampel ya, Mbak? Oke. Ya. Oke, jadi ini nanti kuliahnya tetap pendidikan sejarah. Lalu di Win itu biasanya dicampur dengan peradaban Islam. Nah, sekarang ngajar di mana? Nggak ngajar, tapi kerja di SMA Bayangkari 4 Baru. SMA Malang, Bayangkara. Bayangkari. Lanjut, Saudara Romi. Ini kayaknya UM juga. Romi, ada? Lanjut, siapa yang belum? Saya belum, Pak. Oh, silahkan, Mbak. Ditayangkan wajahnya, Mbak. Sinta. Nah. Sudah ada wajahnya. Ya, sudah. Sudah. Nama saya Sinta Aprilia, asalnya Bojonegoro, alumni Pendidikan Sejarah UM angkatan 2014. Saat ini sedang bekerja. Di mana, Mbak? Agak nyasar sih, Pak. Ya, di mana? Di dinas atau di mana? Atau di Pramuka BNI, atau di Pak. Oh, bagus BNI. Kamu nanti itu Di harus BNI. harus nyusun pendidikan sejarah untuk bank itu nanti. Dalam, Pak. Yang lain? Sudah habis? Mas Ronald? Mas Aji? Sudah habis? Sudah Pak, tinggal Mas Romi saja. Oke. Mas Romi, aslinya di mana nih Mas Aji? Romi? Aslinya Malang. Oh, Romi. Itu kan tuh, alumni pendidikan sejarah toh? Betul, ya. Iya Pak. Oh iya. Oke, kok bisa daftar S2 ya? Oke. Baik. Selamat sore. Jadi nama saya sudah bisa dibaca di PPT. Di situ ada kurikulum vitae. Jadi proses perkuliahan S2 itu tidak sama seperti S1. Nanti akan lebih banyak tugas. Kemudian ada aplikasi teori yang sudah saya sarikan di PPT itu. Jadi etika ilmu itu sudah berlangsung selama 2 semester ini. Jadi mahasiswa yang pertama kali ikut dalam ini adalah mahasiswa angkatan 20 yang kemarin. Yang sekarang menginjak pada semester 3 sedang melakukan penyusunan proposal tesis serta melakukan PPL di kampus, yaitu mengajar secara daring. Nah, untuk mata kuliah etika keilmuan ini sebetulnya baru, dan kenapa ini diselenggarakan di semester 1. Jadi yang pertama, banyak hal-hal yang dikeluhkan di dalam program pendidikan sejarah S2. Ini ada beberapa mahasiswa yang mengutip beberapa
karya ilmiah itu tidak menyebutkan sumbernya. Dan ini mohon sehingga perlu diberi apa itu pengertian etika ilmiah. Sebetulnya etika ilmiah adalah untuk membekali mahasiswa nanti kalau mau menyusun tesis. Tesis pada semester 3 itu sudah harus diwajibkan untuk menyusun proposal, dan biasanya akhir semester 2 ini sudah ditetapkan pembimbing serta judul-judul yang diusulkan oleh mahasiswa. Jadi waktu Anda tidak banyak di dalam kuliah S2, hanya 3 semester itu berserta dengan PPL, artinya praktek mengajar sebagai dosen di Universitas Negeri Malang. Jadi nanti akan mengajar selama 1 semester sesuai dengan mata kuliah yang terselenggara pada dosen pendamping. Nah, pada semester 1 ini kuliah cukup padat untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2 pendidikan sejarah, dan salah satunya adalah etika keilmuan. Jadi etika itu adalah hal yang tidak tercantum di dalam aturan, tetapi disebut etika keilmuan. Nah, nanti saudara setelah menyusun tesis, draft tesis itu selesai dan akan memasuki ujian tesis, ini Anda wajib memasukkan draft tesis itu pada sistem yang disebut bebas plagiasi. Nah, kalau tesisnya itu 80 hanya memindahkan buku-buku, maka dianggap itu plagiasi. Artinya Anda tidak layak mengikuti ujian tesis karena tesisnya tidak asli. Nah, untuk itu diberi pengertian pada semester 1 itu tentang etika keilmuan. Etika keilmuan itu artinya berpulang pada diri Anda sendiri. Jadi kalau ada salah satu mahasiswa yang kemudian membuat makalah, kemudian tidak mencantumkan sumber pokoknya, lebih dari 50% itu masuk plagiasi. Jadi misalnya membuat paper tugas dan seterusnya. Nah, ini supaya Anda tidak plagiasi maka diberi pengertian apa itu ilmu pengetahuan. Apa itu yang berkaitan dengan etika, ilmu pengetahuan. Jadi sejelek apapun, kalau makalah itu bukan dari hasil kajian Anda, maka diwajibkan mencantumkan sumbernya. Nah, dalam mencantumkan sumbernya itu ada 2. Ada yang disitir sama, itu kalau dalil-dalil, tetapi kalau Anda membaca buku, dalam satu buku cukup disebutkan nama pengarang dan tahun penerbit. Artinya apa yang Anda ambil itu ada sumbernya dan seterusnya. Nah, ini banyak yang dikeluhkan oleh pengajar, salah satu pengajar di Pascasarjana. Jadi sekarang ini ada tesis serasa skripsi, ini yang memprihatinkan. Jadi kami mohon di dalam nanti membuat tesis jangan mengembangkan skripsi, itu namanya semi plagiasi auto. Artinya plagiasi pada dirinya sendiri. Jadi mohon nanti judulnya berbeda dengan judul yang pernah ditulis di dalam skripsi. Dan ini mohon dicatat paling awal. Nanti akan diketahui kalau sudah dimasukkan dalam bebas plagiasi. Karena untuk dapat mengikuti ujian tesis, itu Anda harus mendapatkan sertifikat bebas plagiasi. Baru dilampirkan dan baru kemudian itu diajukan ke penguji. Nah, yang perlu yang lain,
Syarat utama saudara nanti bisa ujian itu telah mensubmit sheet atau telah mengunggah hasil karya ilmiah salah satu bagian dari tesis itu dimasukkan ke jurnal Sinta 2 atau 3. Sinta, jadi Sinta 2 sebetulnya. Sehingga dari awal mohon disiapkan betul-betul, syukur sebelum ujian itu makalah yang ada dalam tesis itu sudah terbit. Jadi artinya bisa diterbitkan yang bagian tertentu, karena artikel itu tidak harus lengkap, tetapi salah satu bagian dari tesis itu kemudian diterbitkan di jurnal pendidikan sejarah Sinta 2 atau 3. Nah, di Pascasarjana itu ada namanya jurnal penelitian pendidikan. Dan mohon itu di-download template-nya. Jadi nanti semester 2 Anda harus sudah mencari ke sana kemari untuk proposal tesis itu dijadikan sebuah artikel. Sehingga nanti pas Anda ujian itu tidak bingung, artikel saya belum ada, maka tidak diizinkan untuk ujian. Ini yang sering lupa pada mahasiswa. Nah, untuk bisa membuat artikel, maka di mata kuliah inilah nanti bisa dibahas. Karena antara tesis dan artikel itu berbeda. Jadi artikel itu adalah ada judulnya singkat padat, jelas. Ada abstrak itu berbeda dengan singkatan, ada kata-kata kunci, kemudian ada pendahuluan, itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, kemudian kebaruan dari penelitiannya itu apa saja. Nah, baru kemudian metode itu nanti ditulis paling tidak 1 alinea, singkat, padat. Nah, baru yang terakhir ada hasil dan pembahasan, dilanjutkan kesimpulan, kemudian daftar pustaka, ucapan terima kasih, itu harus ada. Nah, baru bisa disubmit. Nah, di dalam mensubmit itu nanti nama pembimbing itu disertakan. Jadi nama pertama adalah Anda sendiri, nama pembimbing pertama di belakangnya, nama pembimbing 2 adalah nama yang ketiga. Ini wajib. Nah, baru kemudian supaya sesuai dengan harapan, maka sebelum disubmit ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, yang terjadi itu kebalik. Jadi tesisnya jadi dulu, baru kemudian gopoh mahasiswa. Gopoh itu kalau bahasa Jawanya mahasiswa itu bingung, belum punya artikel, padahal itu syarat utama. Nah, untuk itu mohon nanti semester 2 harus sudah punya bayangan yang mau digarap itu tesisnya apa. Nah, kaitannya dengan itu maka ada yang namanya etika keilmuan. Artinya ada syarat-syarat yang perlu Anda ketahui. Yang namanya etika itu ya harus berdasarkan betul-betul ansih penelitian. Jadi memang itu hasil penelitian, bukan hasil jiplakan yang harus Anda pahami. Hasil penelitian artinya apa? Hasil penelitian yang memang didapatkan di lapangan. Kalau nanti akan ada beberapa model penelitian, biasanya nanti Pak Joko itu yang akan membina mata kuliah penelitian pengembangan, Pak Agung akan membina mata kuliah penelitian kualitatif. Nah, nanti tolong diambil apa yang mau diambil, apakah masuk penelitian pengembangan
apakah penelitian kualitatif, apakah penelitian eksperimen, dan seterusnya. Nah, kalau yang eksperimen ini biasanya Ibu Endang, jadi istrinya Pak Ari Sabto itu yang biasanya akan mengajar nanti. Untuk itu, sebelum mata kuliah ini dimulai, tujuan utama dari mata kuliah etika keilmuan adalah membekali Anda bagaimana mencapai kebenaran ilmiah secara ansih, secara betul, tidak melanggar etika ilmiah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini untuk itu maka bacaan wajib ya membaca buku filsafat ilmu pengetahuan, metode, dan seterusnya. Jadi filsafat ilmu pengetahuan, hermeneutik, karena hermeneutik itu sejarah, termasuk penelitian pendidikan sejarah itu hermeneutik. Jadi lebih pada subjektivitas dan seterusnya. Nah, ini secara singkat tentang pendahuluan, ya. Dan memang kami mulai pada minggu kedua karena minggu kemarin itu jadwal belum settle, jadi masih ada pemindahan mata kuliah ke sana kemari. Itu mohon maaf dan seterusnya. Nah, mungkin itu pengantar, bisa ditayangkan PPT-nya. Jadi, oke. Jadi pertemuan itu menurut jam memang 14.55, tetapi kita mulai jam 3 saja. Lanjut saja slide 3, Mas. Slide 3. Nah, ini yang kalau Anda mau berhubungan dengan saya, pakai emailnya resmi UM, Basius Praptavis UM. Nah, oke. Oke, kita mulai. Jadi, kalau kita berbicara tentang etika keilmuan, maka kita berhadapan dengan filsafat, ilmu pengetahuan. Atau yang dimaksud dengan di situ adalah apa hakikat ilmu pengetahuan dari tinjauan filsafat. Filsafat itu artinya asal mulanya, dasar-dasarnya. Artinya dasar sekali. Jadi di sini dibedakan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan itu berbeda. Jadi yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu tujuannya adalah mencari jawaban tentang kebenaran. Nah, ini yang kemudian disebut prosesnya itu yang kita sebut dengan etika keilmuan. Etika, jawabannya tentang kebenaran. Nah, kemudian ilmu pengetahuan itu merupakan proses berpikir perenungan manusia. Jadi yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu proses berpikir perenungan manusia. Kalau hasil perenungannya binatang itu bukan ilmu pengetahuan. Nah, dari situ, dari hasil proses berpikir perenungan manusia itu, ada 3 hal yang utama di dalam mencari kebenaran. Yang pertama, apakah yang ingin kita ketahui? Ini misalnya nanti di dalam tesis itu ingin melakukan penelitian pengembangan. Jadi misalnya pengaruh atau penggunaan bahan ajar untuk meningkatkan, nah itu sebagainya. Jadi meningkatkan kemampuan siswa dan misalnya tentang kesadaran sejarah dan seterusnya. Nah, ini ditentukan dulu. Tetapi di dalam ingin yang kita ketahui itu berdasarkan proses pemikiran. Jadi misalnya begini, Anda di dalam sekolah Anda mengajar,
Kemudian kok diketahui mahasiswa itu misalnya di SMK. Di SMK yang Anda ajar itu nilai sejarahnya itu kok rendah. Nah, ini ingin diketahui. Bagaimana bisa meningkatkan nilai kesadaran sejarah itu tinggi. Nah, ini yang kita ketahui. Kemudian bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Nah, ini yang kita sebut dengan etika. Karena di dalam kita memperoleh pengetahuan itu ada metodenya, ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau Anda membuat tesis kemudian tidak ada metodenya, itu berarti Anda bisa dikatakan plagiasi. Nah, seterusnya. Sehingga apapun jeleknya, kalau Anda ujian tesis, maka akan ditanya bagaimana metodenya, dan seterusnya. Bagaimana metodenya yang akan... Nah, kemudian yang ketiga, dan apakah nilai tersebut bagi kita? Jadi, apa yang akan kita peroleh? Jadi misalnya penelitian pengembangan, oh berarti buku ajar itu mengandung nilai yang bisa meningkatkan kesadaran sejarah misalnya. Nah, tiga-tiga ini harus dimengerti betul dalam proses perenungan manusia. Jadi ilmu pengetahuan itu pertama ingin mencari jawaban tentang kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yang didasarkan atas 3 masalah. Apa yang ingin kita ketahui? Bagaimana cara kita memperoleh kebenaran itu? Dan apakah nilai dari kebenaran itu? Ada 3. Jadi kalau 3-tiganya itu tidak bisa diperoleh, itu berarti Anda tidak bisa mengetahui apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu, dalam bahasa filsafat disebut manusia menemukan dirinya. Nah, menemukan dirinya itu artinya dia menguasai kebenaran itu, kebenaran hakiki dari ilmu pengetahuan. Nah, baru disitulah yang kita sebut dengan etika keilmuan itu tadi. Jadi, dengan demikian, etika ilmu pengetahuan atau etika keilmuan itu menyangkut 3 hal ini. Bagaimana yang kita ingin ketahui, ini biasanya dirumuskan dalam rumusan permasalahan penelitian. Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, ini dijabarkan dalam metode penelitian. Dan yang ketiga, apa nilai tersebut? Nah, ini disebutkan dalam biasanya bab 4 atau hasil dan pembahasan itu. Nah, dari situ kita bisa menemukan jati diri kita sendiri. Jadi, Anda kalau betul-betul bisa melakukan proses ini disebut ya ahli di bidangnya. Jadi, Anda melakukan sendiri, kemudian juga Anda membuat metode sendiri, kemudian menemukan hal yang dikaitkan dengan tentang kebenaran itu. Lanjut. Nah, ilmu dan falsafat. Nah, ini kita bergerak pada 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Sokrates. Jadi pada waktu itu di Yunani kuno ada namanya ahli pemikir namanya Sokrates. Dia mengatakan bahwa pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas
sesuatu secara dalam-dalamnya. Jadi didasarkan ini. Jadi misalnya ada kejadian. Kenapa batu dilempar itu jatuh ke bumi, bukan terbang ke atas? Nah, itu diselidiki. Bermula dari kenapa di kebun Yunani kuno itu ada apel yang sudah masak, itu jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Berbeda dengan misalnya kapuk dari randu. Itu kalau sudah kering bisa terbang. Nah ini kemudian diselidiki kenapa apel itu bisa jatuh ke bawah, sedangkan kapuk itu bisa terbang. Nah ini diselidiki. Ternyata ada namanya gaya gravitasi bumi. Jadi segala sesuatu kalau benda itu jatuh maka akan ditarik ke bawah. Mohon maaf itu burung saya bunyi. Jadi di sini Sokrates mengatakan bahwa apel yang jatuh ke bawah itu mempunyai akibat dari gravitasi bumi. Sehingga apapun yang berat jenisnya lebih dari satu, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah ini kemudian diselidiki dan kemudian menjadi hukum argumentatif. Jadi sesuatu benda yang berat jenisnya lebih dari satu, maka akan jatuh ke bawah, tidak akan terbang. Sebaiknya kapas yang berat jenisnya kurang dari satu, maka dia akan terbang dan tidak ditarik ke bumi. Nah, didasarkan tiga ini ada apa yang ingin kita ketahui itu masuk kajian yang namanya ontologi. Ontologi. Tolong ini dicatat. Jadi ontologi. Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan itu disebut epistemologi. Episteme. Empiris. Jadi, kemudian hasil dari penelitian, hasil dari kebenaran itu disebut aksiologi. Nah, ketiga-tiganya itu harus Anda mengerti betul-betul di dalam membuat sebuah artikel. Ontologinya apa dasarnya? Epistemologinya apa? Kemudian aksiologinya bagaimana? Nah, ini nanti yang akan dicoba di dalam satu semester. Jadi kami tidak akan membuat teori yang muluk-muluk, tetapi mampukah Anda mengeterapkan ketiga ini ke dalam sebuah artikel? Jadi nanti Anda mengambil salah satu artikel di jurnal yang sudah terbit, apakah memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan ini? Ada ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Dan ketiga-tiga ini yang nanti akan dibicarakan dalam waktu satu semester untuk mengetahui supaya Anda di dalam etika ilmiah itu untuk membuat tesis itu ya harus ada proses ontologinya. Kemudian di dalam membuat metodologinya ya harus ada proses epistemologinya. Dan kemudian aksiologi yang didapatkan itu merupakan proses ontologi dan epistemologi. Dan ini akan ditanyakan di dalam ujian tesis nanti. Kalau Anda tidak mengerti ketiga-tiganya itu, dipertanyakan. Langsung kemudian, apakah Anda menyontoh tesis yang lain? Nah, ini nanti anunya berat. Akhir kuliahnya itu berat kalau itu tidak bisa Anda buktikan. Jadi apa yang ingin diketahui itu nanti dijabarkan di dalam bab 1 permasalahan, rumusan permasalahan. Kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu akan dimasukkan dalam metode penelitian atau cara berpikir. Nah, baru kemudian
tiga aksiologi itu paparan data. Data-datanya itu diperoleh dari mana saja? Apakah dari observasi, dari kalau yang eksperimen adalah perlakuan terhadap perilaku pengajaran, kalau yang pengembangan hasil aksiologi misalnya uji coba kelompok kecil itu hasilnya bagaimana, uji coba kelompok besar itu hasilnya bagaimana. Nah ini nanti akan dijelaskan di dalam aksiologi. Maka sebetulnya ini istilah yang sederhana, tetapi Anda harus akrab. Dalam kalau ditanya ontologi langsung mengatakan, oh rumusan permasalahan. Kalau epistemologi, oh berarti harus berkaitan dengan metode yang empiris. Nah kalau aksiologi berarti data-data yang dipaparkan tentang kebenaran itu. Jadi sebab, akibat, dan seterusnya. Next, Mas Adi. Nah, ontologi sekarang. Ontologi, nah sehingga ini akan dikupas satu-satu. Ontologi adalah dasar-dasar ontologi. Terjangkau berdasarkan pengalaman manusia. Artinya apa? Jadi permasalahan-permasalahan yang Anda alami itu kamu alami, bukan tidak kamu alami. Jadi kalau Anda akan membuat misalnya pendidikan di negeri Belanda, kalau kemudian kamu tidak mengalami, itu bohong namanya. Maka yang dimaksud dengan rumusan permasalahan, apa yang mau diketahui, terutama dalam penelitian pengembangan, harus Anda diterjangkau dalam pengalaman manusia. Anda harus alami. Jadi misalnya ada yang tadi mengajar, ada yang belum mengajar. Nah, yang sudah mengajar ini biasanya untuk meramalkan tentang dasar-dasar ontologi akan lebih mudah. Karena mengalami. Kemudian bersifat empiris. Empiris itu artinya apa? Bisa dilihat dengan panca indera, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba dengan perasaan, berupa benda 3 dimensi. Kalau bersifat kata-kata bisa didengarkan, ya. Kalau bersifat warna bisa dilihat merah atau hijau, ya, bersifatnya empiris. Kemudian bisa diukur. Jadi diukur artinya apa? Misalnya kemampuan siswa itu rendah, berarti nilai yang harus kamu tampilkan misalnya nilai rapotnya 4. Tetapi kalau nilai rapotnya 10, nah ini bisa dikatakan empirisnya adalah tinggi. Jadi nilainya tinggi. Jadi empiris. Jadi yang bersifat tidak empiris itu tidak masuk dasar ontologi. Jadi nanti kalau yang Mbak Inti Sorumula, ya, ini kan terbiasa di WIN, itu bergaul dengan masalah-masalah ayat-ayat agama. Nah itu tidak masuk di sini, karena itu akan dibahas di dalam filsafat teologi. Tetapi kalau dalam pendidikan sejarah, ya artinya yang empiris yang bisa dilihat. Ini nanti mohon dibedakan. Nah, fakta empiris itu apa? Fakta yang dapat diamati langsung dengan panca indera, sudah saya sebutkan itu tadi. Jadi diamati betul bagaimana anak itu berperilaku, ya. Nah, kemudian dunia empiris itu dunia yang bagaimana? Ruang lingkup kemampuan panca indera manusia dan peralatan yang dikembangkan sebagai pembantu panca indera. Jadi begini, ini yang maksud. Nah, kalau pendidikan sejarah itu selalu mengandalkan panca indera kita. Tapi kalau kita melihat di MIPA, untuk mengamati gelombang yang tidak bisa kita lihat, itu memakai alat bantu. Jadi kemudian ada nama alat pencatat gelombang. Nah, kemudian kan di situ
bisa dilihat gelombangnya itu kalau suaranya keras maka gelombang yang terpancar di dalam layar pencatat gelombang itu akan berjalan kencang. Sama seperti kalau meteorologi atau vulkanologi mengamati gempa. Itu tidak usah melihat gunungnya, gunungnya nggak kelihatan. Gempanya di dalam tanah. Itu bisa dilihat dengan seismograf itu. Jadi kalau seismografnya itu kencang, berarti itu gempanya tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan empiris. Jadi gempa itu bisa dilihat dari jarum yang bergerak. Nah, kalau pendidikan sejarah itu empirisnya banyak sekali. Perilaku siswa, kemudian pengetahuan siswa, kemudian ada lagi lembar kerja siswa, kemudian tentang nilai dan seterusnya. Nah, yang ada di luar jangkauan manusia itu tidak masuk ontologis. Nah, itu mohon dibedakan. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah tesis, kemudian memasukkan ayat-ayat agama lah, itu nanti tidak ketemu. Nah, itu harusnya dibicarakan dalam filsafat teologi nanti. Di sana bisa. Itu yang dimaksud ontologis. Jadi sebaiknya kalau Anda nanti membuat rumusan permasalahan, itu sebaiknya sudah Anda alami. Atau paling tidak kalau dalam penelitian pengembangan ada Anda terjun di sekolahan untuk melakukan namanya analisis kebutuhan. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Joko. Sedangkan yang kualitatif itu akan dijelaskan oleh Pak Dewa Agung Gede Agung yang kaitannya dengan perilaku sosial secara empiris itu bagaimana. Ini tolong dibedakan nanti ya. Jadi yang saya maksud di sini janganlah berandai-andai yang tidak empiris itu Anda kerjakan. Nah, ini harus empiris. Next. Nah, kemudian objek-objek empiris itu apa saja? Jadi objek-objek empiris itu sudah saya katakan tadi, segala macam benda terobservasi. Terobservasi itu artinya bisa dilihat, diukur, diketahui bentuknya. Terdapat di alam terbuka maupun alam manusia. Jadi bisa berupa batu-batuan untuk ilmu-ilmu keras, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, manusia ini yang disebut dengan pengetahuan hermeneutik. Nah, Anda tidak akan nanti membuat penelitian yang berhubungan dengan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, tetapi berkaitan dengan manusia. Jadi kalau manusia itu sifatnya hermeneutik. Nah, hermeneutik itu artinya apa? Jadi harus dilihat betul perilaku manusia. Perilaku manusia itu bisa objektif dan subjektif. Jadi kalau Anda lihat misalnya ada orang menangis. Nah, orang menangis itu ada dua. Ada orang menangis matanya kemasukan semut. Nah, itu tidak mempunyai nilai hermeneutik. Karena apa? Karena semut itu masuk di mata, kemudian semut itu mengeluarkan bau, kemudian menimbulkan proses biologis, keluarlah air mata. Tetapi kalau tidak ada apa-apa langsung menangis, dan setelah ditanya, kenapa Anda menangis?
karena keluarga saya sedang mengalami musibah. Nah, ini itu baru hermeneutik. Nah, sehingga penelitian pengembangan ini harus didasarkan pada hermeneutik, dan Pak Agung akan menjelaskan ini semua. Hermeneutik. Tetapi hermeneutik bisa diukur, ada skala Mohs dan skala Likert itu yang sudah diuji, ya. Jadi nilai 100 itu disebut bagus, nilai 40 disebut tidak bagus, dan seterusnya. Nah, lanjutnya telahan berbagai gejala dan peristiwa yang dianggap bermanfaat bagi manusia. Ini. Jadi nanti jangan meneliti yang tidak bermanfaat bagi pendidikan. Nah, kalau untuk apa tujuannya kalau tidak bermanfaat? Nah, pengetahuan, ya kemudian ini semuanya objek empiris itu dimasukkan dalam semuanya disebut pengetahuan empiris. Pengetahuan yang bersifat bisa diobservasi dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan ontologi tadi. Jadi harus empiris dan tidak boleh tidak empiris. Next. Nah, ada 3 asumsi objek empiris. Jadi ada 3. Yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan dalam hal bentuk, struktur, dan sifat umum. Nah, disebut pengelompokan dalam satu golongan, kita sebut klasifikasi. Linnaeus. Ini maksudnya bagaimana? Contoh misalnya di dalam penelitian pengembangan, setiap dilakukan penelitian pengembangan yang berbasis misalnya penelitian pengembangan untuk meningkatkan kesadaran sejarah itu dengan mengunjungi objek-objek sejarah secara langsung. Jadi mengunjungi patung, mengunjungi Monas. Nah, ini ada penelitian pertama, kedua yang menyatakan memang ada hasil kesadaran sejarah itu tumbuh. Ini yang dimaksud dengan objek-objek itu terulang kembali. Nah, sehingga di dalam menyusun rumusan permasalahan, ini biasanya berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuji coba. Dan ini wajib hukumnya. Nah, ini etika ilmiah. Artinya apa yang Anda lakukan itu betul-betul pengulangan untuk menguji coba. Nah, sehingga tidak ada yang namanya empiris itu kemudian tidak berulang. Nah, ini yang harus diketahui. Yang ini dikemukakan oleh ahli filsafat Linnaeus pada tahun 1778 dalam bukunya Ontologi, untuk membedakan hal-hal yang tidak berulang dan hal-hal yang selalu berulang. Kemudian asumsi objek empiris tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ini ada kelestarian relatif. Tidak berlaku objek empiris yang ternyata berubah. Nah, sehingga kalau ada objek yang selalu berubah itu tidak bisa kita teliti. Tetapi kalau objek itu berulang kembali, jadi misalnya begini, kesadaran sejarah pada sekolah A itu kalau dicoba di sekolah B akan terulang. Ini yang maksud. Metodenya sama. Ini akan terulang kembali. Kemudian yang ketiga, determinisme. Gejala objek empiris mempunyai pola berulang yang tetap. Contoh misalnya, kalau pagi itu tetap matahari terbit di sebelah timur. Maka akan terjadi
penguapan air. Air terjadi mendung. Mendung kemudian mendungnya melewati gunung, nah terjadi hujan. Hujan kemudian banjir. Nah ini namanya berulang dan sistematis dan bisa dijelaskan. Kenapa itu pagi-pagi kok ada awan menguap? Ya, karena di bumi Wadu Malam itu kan ada embun yang kemudian terkena panas matahari, menguap menjadi awan, awan kemudian mengalami pendinginan, terjadi metabolisme dan berubah menjadi hujan. Ya, hujan itu turun di gunung karena apa? Karena semakin tinggi itu atmosfer semakin tipis, sehingga kemudian terjadilah hujan itu tadi. Nah, berulang. Ini yang dimaksud dengan determinisme. Nah, dalam kaitannya dengan ontologi ini, nanti Anda harus membuat gejala objek empiris ini. Jadi, ada namanya penelitian pengembangan, kemudian dikenai perlakuan, ada hasil kemudian bagus, hasilnya bagus, kemudian produk yang Anda hasilkan akan dipakai. Nah ini disebut gejala objek empiris yang berulang kali dan seterusnya. Nah, tinggal nanti apakah yang ada di sekolah A dan B itu bisa diterapkan pada sekolah yang lain. Nah, 3 asumsi ini harap Anda kaji betul-betul, ya. Apakah nanti yang Anda tulis itu betul-betul tidak mengalami perubahan atau ada anomali dan seterusnya. Nah, 3 hal ini yang perlu dicatat betul-betul. Jadi kalau nanti penelitian penggabunganmu itu tidak bisa berulang, itu gagal namanya. Gagal dan itu tidak memenuhi kriteria ontologi itu tadi. Maka etika ilmiahnya itu tidak bisa tercapai. Nah ini yang harus dipahami dengan jelas sebelum masuk kepada epistemologi tadi. Harus ada ontologi. Nah, ontologi dibangun berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman di dalam melihat penelitian terdahulu, pengalaman di dalam observasi, pengalaman-pengalaman yang Anda jalani dalam mengajar, dan seterusnya. Ini ada beberapa. Next. Nah, kemudian epistemologi, dasar epistemologi, teori pengetahuan. Episteme. Membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan itu tadi. Jadi di dalam ontologi tadi disebutkan ada gejala empirisme bahwa kalau melakukan penelitian pengembangan siswa diajak ke candi itu bisa menimbulkan kesadaran sejarah, kecintaan sejarah terhadap misalnya tokoh pahlawan. Jadi misalnya kita kalau di Jogja itu bisa misalnya bisa mendatangi patungnya Jenderal Sudirman. Kalau di Malang yaitu ada patungnya pahlawan Trip atau Hamid Rusdi misalnya. Ini secara tadi determinasi ontologis itu bisa dijelaskan secara bertahap dan logis. Nah, kemudian bagaimana isu bisa dicapai? Prosesnya bagaimana? Nah, yang disebut inilah yang kemudian disebut metode keilmuan. Dan disinilah
letak etika keilmuan. Jadi etika keilmuan itu harus diilhami dalam ontologis, kemudian dijalani melalui metode keilmuan. Jadi istilah ilmu itu science atau pengetahuan, knowledge itu ilmu pengetahuan. Science, jadi ilmu pengetahuan science, jadi metode. Kalau knowledge itu cuma pengetahuan. Jadi pengetahuan misalnya pengetahuan tentang makan itu pengetahuan. Tapi kalau Anda kemudian menjabarkan pengetahuan tentang proses makan itu baru namanya ilmu pengetahuan tentang makan dan seterusnya. Tapi kalau knowledge itu pengetahuan tentang makan, itu makan beras itu ya beras itu masak dulu, kemudian dimasukkan ke tempat rice cooker, kemudian dari rice cooker dipindahkan ke piring, baru kemudian disajikan di meja, baru dimakan. Makan itu ilmu pengetahuan. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak pernah orang makan langsung di meja itu berasnya jadi, nggak mungkin. Nah ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Tapi knowledge tentang makan itu pengetahuan. Jadi harus dibedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi science, metode keilmuan. Nah ini yang dimaksud nanti di dalam etika keilmuan. Nah ini saya kira sampai di sini dulu. Nanti kamu diskusikan. Terutama yang ontologi dulu. Coba minggu depan Anda bisa memberikan 2 masalah ontologi yang berkaitan dengan apa yang Anda mau buat di dalam tesis. Ini saya pelan-pelan aja dulu, karena ini berkaitan dengan ya susah ya tidak susah, mudah ya tidak mudah. Jadi ontologi. Kamu pahami dulu tentang ontologi dulu. Dibaca buku-buku tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ontologi. Nah kemudian kamu baca juga yang berhubungan dengan hermeneutik. Hermeneutik yang berkaitan dengan pendidikan, ya sosiologi pendidikan. Karena sebetulnya pendidikan itu sebetulnya ya kebudayaan. Jadi Anda pelaku kebudayaan mengajar, memasukkan apa yang dimaksud dengan pengetahuan, baru kemudian merubah orang lain itu kaya akan pengetahuan dan seterusnya. Nah ini sehingga sebelum besok masuk ke epistemologi secara mendasar, tolong masing-masing siap dengan ontologi yang bersifat 3 tadi. Ada determinasi, ada proses, dan kemudian empiris. Sesuai dengan hal-hal yang pernah Anda alami. Ini untuk awal perkuliahan ini. Nanti bisa dibaca selanjutnya, yang lain kita diskusikan pada minggu depan. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Karena saya tidak boleh lari dan juga tergesa-gesa. Ya, nanti tugasnya itu ada mengambil salah satu dari artikel yang sudah diterbitkan atau tesis. Nah, kemudian kamu cari mana ontologinya, sehingga nanti apakah tesis itu memenuhi persyaratan sebagai hal yang bersifat etika ilmiah. Begitu.
metodenya apakah ada dan seterusnya. Supaya nanti Anda di dalam membuat tesis dan artikel itu terbiasa semacam itu. Ada pertanyaan? Inti Sorunda? Ada yang ingin ditanyakan untuk pengantar ini? Cukup ya. Jadi kalau cukup, nanti saya mohon Cici, kalau Anda sudah mengajar, coba kamu rumuskan ontologi, 2 ontologis lah, gitu, yang empiris. Kemudian kamu buat determinasinya. Jadi tahapan-tahapannya tadi, determinasinya bagaimana. Nanti kamu paparkan dalam mata kuliah minggu depan. Agus? Mas Agus? Oke, Pak. Ada pertanyaan? Biasanya kamu di kelas tanya terus itu. Dulu. Iya, Pak. Sebenarnya ada, Pak, ini untuk minggu depan berarti kita fokusnya ke ontologi dulu gitu ya, Pak? Iya, ontologi. Oh iya. Kita untuk mengetahui apakah kamu sudah paham tentang ontologi. Oh begitu. Karena ya. Berangkatnya dari situ dulu. Iya. Untuk menulis tesis itu dari ontologi dulu. Kalau tidak, namanya melompat lah nanti di dalam ujian orang tahu, wah ini plagiasi dan tidak, itu langsung bisa ditebak biasanya. Begitu. Untuk yang di ontologinya itu maksudnya dijelaskan kayak fakta empiris, terus empiris itu juga di fakta empiris, hubungan dua hal empiris, kemudian kok terjadi, nah kemudian apa yang kamu ketahui akan kamu ketahui. Ya, siap Pak. Ada lagi? Nur Hasanah? Oke Bapak. Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah cukup Bapak. Sinta, yang dari Bojonegoro? Insya Allah cukup Bapak. Adam Nuh? Dapat dipahami Pak. Oke, syukurlah kalau dapat dipahami. Jadi kamu nanti baca buku Filsafat Ilmu Pengetahuan, kemudian apa yang kamu alami, kamu rumuskan ontologinya. Itu sehingga nanti kami akan lebih mudah nanti membimbing tesis kalau Anda sudah pahami itu. Cukup, karena kuliah kan tidak boleh 1 jam lebih di dalam daring itu. Walaupun S2 itu kayak pulsa, tetapi tidak diizinkan lebih dari 1 jam. Ya sudah, kalau begitu tolong Muhammad Ronald Aji Saputra ditutup, kemudian kita ketemu pada kuliah minggu depan. Nanti satu-satu menyampaikan yang ontologi, baru saya akan melanjutkan yang epistemologi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Muhammad. Nah, baik, terima kasih atas pemaparan materi pengantar dari Bapak Dr. Glasio Suprapto. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari apa yang disampaikan dari Bapak Dr. Glasio Suprapto. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Terima kasih semua. Ya, salam sehat. Mudah-mudahan Malang level 3 nanti turun level 2, level 1. Nah, Anda bisa ketemu di kampus. Kalau di daring begini, ya susah. Terima kasih. Izin saya untuk meninggalkan pertemuan ini, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak.